Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan akhirnya menyelamatkan seorang bayi yang hampir diterkam serigala. Lalu dia juga membesarkannya. Xiaoyan memberinya nama Xiaoen dan dia selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari seorang remaja bernama King Suen. Hal ini membuatnya berpikir untuk belajar ilmu seni bela diri. Ayah, aku ingin mempelajari seni bela diri agar nantinya bisa melindungi ayah dan adik kecilku. Ucap Xiaoen sambil menggelengkan kepalanya dengan serius. Hahaha, iya, kau bisa mempelajari apapun yang kau inginkan. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Waktu berlalu. Tanpa terasa dalam sekejap mata anak itu telah berubah menjadi seorang remaja. Pada saat ini terlihat dia sedang berdiri di sebuah panggung dan dengan tekad ingin mempelajari seni bela diri. Adapun mereka yang suka mengganggunya sebelumnya, itu sudah menjadi sejarah, bahkan beberapa di antaranya sudah dimakan anjing liar. Ayahnya juga memberitahunya bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Hei anak muda, bukankah kau baru-baru ini mengalami luka parah? Mengapa kau bisa sembuh dengan cepat? Ucap seseorang bertanya padanya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Tidak ada yang istimewa. Namaku adalah Xiaoan. Aku adalah anak dari Xiaoyan. Itulah kenapa aku bisa sembuh dengan cepat. Ucap Xiaoan menjawabnya dengan penuh kebanggaan. Sayangnya bakat pemuda ini biasa-biasa saja. Mungkin sulit baginya untuk mencapai prestasi yang signifikan di masa mendatang. Pada saat ini suara sorak dan komentar dari penonton terdengar bergema. Namun semangat pemuda itu tetap teguh. Dia tetap berjuang melawan lawannya yang jauh lebih kuat. Meskipun pada akhirnya dia mengalami kekalahan yang memilukan. Pada saat dia mengalami keadaan seperti itu, ayahnya selalu muncul untuk membantunya. Lalu melihatnya dengan penuh kekecewaan. Sepertinya aku memang tidak memiliki bakat bela diri. Ucap Xiaoen berpikir di dalam hatinya. Dan dia juga merasa malu dengan dirinya serta ayahnya yang selalu mencintainya. Sudah waktunya bagi Xiaoen untuk tumbuh dewasa sekarang. Dan Xiaoyan selalu mendukung di belakangnya dalam situasi apapun. Saat ini Xiaoyan terlihat tidak lagi muda. Dan tampilannya sudah seperti seorang pria parubaya yang menunjukkan tanda-tanda telah kehilangan kekuatannya. Meskipun anaknya mengalami beberapa kekalahan, namun Xiaoyan hanya memilih untuk tetap diam. Dan pada akhirnya semuanya akan berakhir begitu saja. Ingin menyerah? Ucap Xiaoyan bertanya dengan tegas. Tidak ayah, tetapi aku hanya merasa telah memberi ayah rasa malu. Jawab Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dia selalu bertarung di atas arena tidak peduli seberapa banyak dia terluka. Namun dia tidak pernah menangis. Dan hanya ketika dia berada di belakang Xiaoyan maka kehangatan itu membuatnya merasa bersalah. Tidak perlu peduli pada pandangan orang banyak. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Sebenarnya tidak ada begitu banyak penonton. Selama kau melakukan perubahan yang ingin kau lakukan, maka itu tidak ada hubungannya dengan sukses ataupun kegagalan. Ucap Xiaoyan. Dia merasa bangga dengan pencapaian hidupnya. Namun dengan usianya yang muda, maka dia masih memiliki banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Tidak perlu melihat ke belakang. Saat nanti kau mencapai usia 18 tahun, ayah akan membawamu keluar untuk berkeliling. Xiaoyan berkata dengan nada yang rendah dan terasa tanpa gairah. Waktunya untuk berhenti bermimpi. Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Namun ketika Xiaoyan melihat ke belakang punggungnya, dia mendengar suara nafas Xiaoyan yang terlalu lemah dan dia tertidur karena kelelahan. Setelah beberapa tahun berlalu, Xiaoyan telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Meskipun tidak terlalu kuat, namun tubuhnya tampak segar dan bugar. Pada saat ini di atas langit kota Lindongcheng tampak ada 2 garis merah yang muncul. Seluruh orang yang berada di kota langsung berdiri. Dan Xiaoyan juga berdiri dengan penuh semangat di depan pintu sambil menatap 2 garis merah yang muncul di udara. Wah, apakah mungkin mereka adalah dewa yang terkenal? Ekspresi gembira terpancar di wajah Xiaoyan.
dan jiwanya terus terpaku pada pertempuran sengit di langit. Sementara itu, Xiaoyan hanya duduk dengan tenang sambil meminum tehnya. Meskipun semua orang di sekitarnya berdiri, namun Xiaoyan hanya bersikap seperti biasa. Pada saat ini Xiaoyan sepenuhnya terpesona oleh pertempuran sengit di langit. Dan terlihat ada serangkaian pedang panjang setengah transparan yang menakutkan turun dari langit. Dalam sekejap seluruh atmosfer menjadi kacau. Gelombang besar naik seolah-olah jarum magnet besar akan jatuh. Dengan peristiwa ini mungkin kota Lindongcheng akan menderita kerugian yang signifikan. Lebih baik aku melarikan diri, pikir Xiaoyan di dalam hatinya sambil melihat pedang panjang menakutkan yang turun dari langit. Kekuatan ini sudah melebihi kemampuannya, apalagi dia tidak pernah memiliki sekte, sehingga dia hampir belum pernah menyentuh ki pertempuran. Apakah kita dapat lolos dari ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya menatap pedang panjang yang tiba-tiba muncul dengan serius. Meskipun Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang lemah, namun bagaimana mungkin dia membiarkan ayahnya dihadapkan pada bahaya hidup atau mati? Dan bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini dia tidak bertindak untuk ayahnya? Tiba-tiba pedang panjang itu berhenti di tengah udara. Kedua orang yang sedang bertarung di tengah udara memiliki postur tubuh yang serupa. Mata mereka tertuju pada kota Lindongcheng dan terdengar suara dingin bergema. Jika kalian tidak ingin menghentikannya, maka mendengar kata-kata ini mereka berdua berhenti bertarung sejenak. Kemudian sorotan mata mereka langsung beralih ke arah kota Lindongcheng dengan pandangan yang dingin dan niat membunuh yang kuat. Ketika tekanan aura mereka menyebar, semua orang yang berada di kota tidak bisa menahan diri dari rasa hormat dan ketakutan. Xiaoyan juga merasakannya. Tetapi ketika dia tidak bisa lagi menahannya, seseorang datang membantunya dan membalikkan situasinya. Ketika dia melihat ke arah sosok yang membantunya, dia sangat terkejut. Karena ternyata sosok yang membantunya itu adalah ayahnya sendiri. Baiklah, saatnya kita pergi, ucap Xiaoyan dengan lembut. Xiaoyan selalu berpikir bahwa ayahnya hanya akan datang sesuai perintah. Saat berikutnya Xiaoyan digandeng oleh Xiaoyan, dan dia merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Seketika dia telah berada di depan kedua orang tersebut. Xiaoyan menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa mereka sudah berada ratusan meter dari atas tanah. Mata Xiaoyan penuh dengan ketakutan, dan dia tidak bisa mempercayai adegan di depannya. Dia lebih terkejut lagi saat melihat ayahnya sendiri ternyata adalah keberadaan yang begitu sangat kuat. Jika berani menghentikan pertempuran kami, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ujar salah satu dari mereka. Kemudian dua pedang panjang merah meluncur dengan cepat mengarah ke arah Xiaoyan. Ayah, hati-hati, ucap Xiaoyan berteriak dengan gugup. Saat kedua orang mendekat, Xiaoyan hanya mengangkat tangannya, lalu menciptakan gelombang energi kosong. Kedua pedang panjang merah itu menyatu menjadi satu, dan tubuh keduanya meledak menjadi tumpukan darah. Xiaoyan menatap adegan yang mengerikan ini dan tindakan Xiaoyan juga terlihat oleh banyak orang di kota Lindongcheng. Meskipun ibunya juga melihat adegan ini, namun wanita itu tetap tenang tanpa ekspresi terkejut. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sebelumnya Xiaoyan juga telah berjanji pada Xiaoyan akan membawanya keluar setelah berusia 18 tahun. Wah, ayah memang kuat, tanya Xiaoyan dengan keterkejutan di matanya. Xiaoyan hanya menatapnya sambil mengangguk dengan pelan. Bisa dikatakan lumayan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Tunggu, apakah kau memang ayah kandungku? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Namun Xiaoyan tidak menjawabnya. Lalu dia membawa Xiaoyan ke depan sebuah puncak gunung yang merupakan puncak tertinggi di pegunungan ini. Pergilah ke gunung ini, dan kau akan menemukan jawaban yang kau cari, ucap Xiaoyan perlahan. Sambil menatapnya dengan penuh artian, Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat gunung yang tinggi ribuan meter, dan tampak matanya penuh dengan tekad. Saat berikutnya pasangan ayah dan anak ini memulai perjalanan ke Gunung Pan. Gunung ini sangat tinggi, dan tentu saja ini bukan hanya ujian fisik tetapi juga ujian ketahanan. Xiaoyan yang sudah terlatih dalam seni bela diri sejak kecil, walaupun dia tidak memiliki energi pertempuran, namun dia memiliki tubuh yang cukup kuat.
Ketika dia merasa sudah melewati setengah jalan, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa gunung berapi masih tersembunyi di balik awan. Mereka terus mendaki. Dan selain perjuangan fisik, angin kencang dan dingin juga menjadi semakin kuat. Seiring dengan ketinggian yang terus meningkat, Xiao-en tetap teguh. Karena dia yakin bahwa di puncak Gunung Pan dia akan menemukan jawaban yang dicarinya. Meskipun Xiao-en memiliki kemajuan yang cepat, namun Xiaoyan selalu ada di belakangnya. Pada saat ini struktur tanah di bawah mereka tiba-tiba berubah. Dan Xiaoyan kehilangan kendali kemudian jatuh berguling-guling. Namun Xiaoyan sama sekali tidak membantunya. Saat berikutnya Xiaoyan berhasil menangkap sebatang pohon dan akhirnya menghentikan laju jatuhnya. Pada saat ini tubuh Xiaoyan terluka parah. Namun Xiaoyan hanya menatapnya dengan serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao-en merasa aneh. Ini adalah pertama kalinya ayahnya tidak melangkah maju untuk membantunya. Saat ini dia merasa rasa sakit di sekujur tubuhnya. Akhirnya Xiao-en menyadari bahwa selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan rasa sakit seperti ini. Karena ayahnya selalu melindunginya. Meskipun Xiao-en belum pernah menjadi kuat, namun dia selalu merasa lemah. Pada saat ini dia memutuskan untuk terus maju dari posisinya yang terendah. Mata Xiao-en agak rumit saat Xiaoyan menoleh. Meskipun apa yang muncul di gua penciptaan adalah ilusi, namun kisah ini terasa nyata dan semua yang dialaminya mengandung kebenaran. Adapun kebenarannya bergantung bagaimana Xiaoyan melakukannya. Sama halnya seperti pada saat dia menyelamatkan bayi yang akan dimaksa oleh serigala jahat. Itu bisa dianggap sebagai usaha Xiaoyan untuk memberikan pertolongan dan dia memilih untuk melindungi bayi itu. Meskipun hasil akhirnya tidak dapat berubah, namun dia akan membuat pilihannya tanpa ragu. Dengan kata-kata yang teguh dan tidak tergoyahkan, dia terus berdiri dan melangkahkan kakinya. Meskipun Xiao-en masih dianggap kecil, namun dia memiliki semangat yang kuat. Bahkan mungkin bagi mereka yang pernah menantangnya, akan kesulitan mencapai puncak gunung setinggi langit ini. Dan sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai. Seiring angin gunung yang semakin kencang, maka pendakian di bawah angin dan salju akan semakin sulit. Saat ini Xiao-en terus terjatuh dan darahnya mengalir di bawah salju. Xiao-en dianggap sebagai pemuda dengan kekuatan yang luar biasa dan semangat yang kuat. Namun diketahui bahwa sudah sulit untuk menemukan pemuda seperti ini di zaman ini. Jika mengukir kesulitan perjalanan Xiao-en, maka ini bisa dianggap sebagai langkah menuju keberadaannya saat ini. Bersama dengan berbagai penebusan dan pengorbanan, pada akhirnya Xiao-en telah menggunakan semua kekuatan dalam tubuhnya. Meskipun sudah mencapai sepertiga puncak gunung, namun dia masih jauh dari tujuannya untuk mencapai kuil di puncak gunung. Setelah mencapai batasnya, Xiao-en jatuh ke bawah gunung dan telah kehabisan energinya. Di dalam benaknya semua menjadi kosong dan dia langsung pingsan. Di antara kesadaran dan keheningan, Xiao-en bermimpi. Dia melihat sepasang suami istri, wajah mereka pucat dan kurus kering. Sepertinya hanya tersisa kulit dan tulang di tubuh keduanya. Mereka berdiri di kaki gunung, memeluk seorang bayi yang baru lahir dengan penuh kasih sayang. Di bawah gunung yang tinggi itu, wanita itu dengan enggan melepaskan bayinya dari pelukannya. Meskipun dengan hati yang berat, di bawah dorongan suaminya akhirnya dia meletakkan bayi itu di kaki gunung. Lalu dia menatap gunung yang tinggi dan menangis beberapa kali. Sebelum akhirnya dia pergi dengan hati yang sangat berat. Sesaat kemudian pasangan itu tergeletak di tanah dengan darah yang mengalir di sekitarnya. Ternyata sekelompok tentara telah membunuh mereka dengan pedang yang tajam. Dan mereka masih terus berdiri di sekitar mayat pasangan suami istri. Dan setelah membunuh pasangan suami istri itu, mereka masih terus berdiri di sekitar mayatnya. Di tengah kekacauan ini, bahkan warga biasa pun tidak luput dari tindakan kejam para tentara. Terdengar jeritan kesakitan seorang bayi yang menarik perhatian serigala jahat. Dan dalam mimpinya, dia melihat seorang pria yang membawa bayi dalam pelukannya. Inilah jawaban yang sebenarnya diinginkan oleh Xiao-en. Di dalam tidurnya dia dapat melihat semuanya. Saat berikutnya dia kembali. Setelah beberapa saat akhirnya dia kembali tersadar. Dan dia bangun seperti sebelumnya.
Meskipun sebelumnya tubuhnya penuh luka, namun sekarang faktanya semua lukanya telah sembuh. Haruskah kita terus melangkah? Ucap Xiaoen sudah tahu jawabannya. Tapi sikapnya terhadap Xiaoyan sama sekali tidak berubah. Bahkan rasa kasih sayangnya semakin mendalam. Xiaoen, gunung ini sangat besar. Mari kita pergi dan melihatnya. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoen tersenyum sambil mengangguk. Di matanya ayahnya telah hidup dalam kedamaian. Tetapi saat ini kematian tampaknya menjadi hal yang suram. Xiaoyan tidak pernah mengajarkan cara berlatih apapun. Dia segera membawa Xiaoen melintasi banyak pegunungan. Merasakan kehidupan di antara langit dan bumi. Menantang angin gunung yang tinggi dan setiap puncak gunung yang dihadapi adalah sebuah terobosan. Dengan cara ini, Xiaoyan membiarkan Xiaoen merasakan perjalanan latihan sebagai manusia fana. Semua kesulitan tampak begitu nyata. Dan akhirnya kebijakan hasil dari kesulitan itu pun mulai muncul. Beberapa tahun kemudian, Xiaoen akhirnya berhasil mendaki puncak gunung yang tinggi dengan kekuatannya sendiri. Meskipun pendakian ini membutuhkan waktu berbulan-bulan dan menghabiskan banyak tenaganya, namun dia belajar untuk tidak menyerah. Di puncak gunung yang tinggi ini, di hadapannya terbentang lautan awan yang terang dan tidak terbatas. Ketika dia mencapai puncak awan, rasanya seolah-olah dia berdiri di antara langit dan bumi. Dan keberadaannya tampak kokoh seperti batu. Energi alam menyebar melalui tubuh Xiaoen. Dia mulai menghirupnya dan menutup matanya merasakan dan menikmati momen ini dengan tenang. Setelah semua ini, apa yang ingin kau lakukan? Ucap Xiaoyan bertanya dan masih menghormati pilihan Xiaoen. Atau lebih tepatnya dia ingin melihat bagaimana Xiaoen sebagai manusia fana akan membuat pilihannya. Ayah, setelah mempertimbangkannya, aku ingin menjadi puncak dunia di sepanjang hidupku. Ucap Xiaoen dengan serius. Baiklah, maka kau harus menjadi puncak dunia di sepanjang hidupmu. Ucap Xiaoyan mengangguk dan hal ini cukup mengejutkannya. Sebelumnya Xiaoen justru tidak memilih jalur latihan ini. Namun Xiaoen sepertinya tahu bahwa tidak peduli apapun yang diminta oleh ayahnya, dia percaya itu dapat diwujudkannya. Beberapa tahun berikutnya, Xiaoen telah menjadi penguasa sebuah negara. Di matanya yang kuning, dia sudah tidak terlihat seperti pria berusia 30 tahun lagi. Gairahnya tampak telah lenyap. Namun di bawah pemerintahannya, negeri itu menjadi cukup damai. Dia berpikir bahwa dengan cara ini dia dapat mengatasi segala masalah dan membuat dunia yang damai. Namun ketidakstabilan tetap tidak dapat dihindarkan. Dan beberapa negara bersama dengan negara gabungan lainnya meluncurkan serangan terhadap negeri yang dikuasai oleh Xiaoen. Setelah keruntuhan kerajaannya, Xiaoen berdiri di tengah kekacauan dan ekspresinya penuh dengan keputusasaan. Dan terdengar suara tawa pahit keluar dari bibirnya. Di ruang istana ada sejumlah besar pasukan yang menyerbu. Dan beberapa pedang ditempatkan di leher Xiaoen. Mengapa hal ini masih terjadi? Aku tidak mengerti. Setelah suaranya terdengar perlahan, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup menerpa wajahnya. Dan semua orang hanya terdiam seperti batu seolah-olah dunia telah berhenti. Mengubah dunia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika melihat ke depan, maka perubahan memang sulit untuk dihindari. Ayo kita pergi. Suara Xiaoyan bergema di dalam istana. Menjadi seorang pahlawan sepanjang hidup tidak akan pernah menjadi kenyataan. Sekarang penampilan Xiaoyan sudah seperti berusia setengah abad. Dan itu tampak jauh lebih tua daripada penampilan Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan memakaikan pakaian Xiaoen, lalu membawanya meninggalkan istana. Mengarungi dunia membuat Xiaoen merenung, merasakan pengalaman hidup tanpa kemewahan masa lalu. Tanpa keindahan masa muda, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya di antara gunung dan sungai. Setelah beberapa tahun Xiaoen duduk di atas sebuah bukit. Matanya buram dan nafasnya mulai lemah. Sepertinya ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Ucap Xiaoen dengan tegas. Ayah, terima kasih atas segalanya. Hidup ini sangat indah. Ucap Xiaoen kembali. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di sampingnya. Tampak pemandangan gunung dan sungai yang indah terbentang di mata mereka.
Ya, Xiaoen, aku juga mengucapkan terima kasih. Jawab Xiaoyan dengan lembut. Kehidupan ini penuh warna dari awal hingga akhir kau telah mengejar keabadian. Suatu hari kita akan berdiri di atas gunung. Kemudian kita melihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Meskipun sulit dan keras, namun semuanya tampak seperti permainan. Bahkan kita merasa bersyukur bahwa itulah kehidupan yang sejati. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Dan angin sejuk menerpa wajahnya sepertinya ini adalah akhir dari semuanya. Saat ini Xiaoyan masih berada di samping Xiaoen dan keduanya hanya terdiam. Akhirnya Xiaoyan meninggalkan Xiaoen di bawah kaki gunung yang tinggi. Ini adalah pilihan yang dia buat. Meskipun situasinya seperti ini, namun Xiaoyan tetap akan membuat keputusan yang sama. Cahaya menjauh, semua akan merasa sedih. Hidup dimulai dengan kutukan dan kembali pada tulisan. Hati Xiaoyan penuh dengan kesedihan. Dan dengan kematian Xiaoen, rasa bersalah di hati Xiaoyan kembali muncul. Saat ini dia melihat ke sekitarnya. Banyak orang telah dikuburkan dalam kenangan terdalamnya. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan alat seperti maitu dan memasukkannya ke mulutnya. Nafas Xiaoyan telah mencapai langkah ke-6 keabadian Kaisar. Dia bahkan sudah merasakan lebih dekat lagi dengan langkah ke-7. Saat ini dia bisa merasakan kekuatan tanpa henti yang terus meresap dan berputar di dalam tubuhnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.